حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin khairir rusul. Rabbish rahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita semuanya dimudahkan oleh Allah untuk hadir di tempat yang mulia ini. Setelah kita menjalankan sholat subuh dilanjut dengan thalabul ilm. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita lebih dimudahkan oleh Allah untuk menuju surganya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, bercanda itu adalah hal yang bisa menyegarkan suasana. Tetapi ketika bercandanya kelewat batas, maka justru akan memecahkan atau menjadikan panasnya suasana. Oleh karena itu, di dalam Islam ada aturan-aturan bagaimana bercanda yang diperbolehkan dan bercanda yang tidak diperbolehkan. Maka suatu ketika Ibnu Mas'ud, yakni Abdullah bin Mas'ud, ketika beliau tersebut itu naik, yaitu memanjat kurma. Lalu kemudian sahabat yang lainnya yang dibawa itu tertawa. Kenapa? Karena di paha daripada Abdullah bin Mas'ud itu penuh dengan rambut bulu. Maka mereka menertawakan hal itu. Sehingga kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyatakan bahwa kedua paha, paha yang paling bawah ini ya. Ya betul ya. Betis. Kedua betis daripada Abdullah bin Mas'ud itu di sisi Allah lebih baik daripada gunung Uhud nilainya. Jadi sampai begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya jangan kita ini menjadikan orang lain sebagai bahan tertawaan. Misalkan ada orang kurus, tinggi, lalu kemudian kita katakan jaga listrik teko. Ya, macam-macam lah itu. Orang yang kemudian gendut, lalu kemudian kita katakan lembut lah atau apa. Maka di dalam Islam kita dilarang untuk memberikan suatu julukan-julukan yang tidak menyenangkan. Maka di dalam, kalau kita lihat di dalam surah yang ke-49, surah Al-Hujurat, insyaallah banyak yang hafal ini, pada ayat yang ke-11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum
ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la yaskhar, janganlah merendahkan kaumun, suatu kaum, min qaumin, dari kaum yang lainnya, asa, boleh jadi, ayyakunu, mereka, artinya mereka yang direndahkan, yang diolok-olok itu khairan, lebih baik, minhum, dari mereka yang mengolok-olok. Pak ya, wala nisaun, dan jangan pula para wanita itu mengolok-olok atau merendahkan min nisain, dari wanita yang lainnya, asa, boleh jadi, ayyakunna, mereka wanita yang diolok-olok itu khairan, lebih baik, minhunna, dari mereka yang mengolok-olok. Wala talmizu anfusakum, dan janganlah kalian mencela diri kalian, wala tanabazu bil alqab, janganlah kalian itu memberikan apa? Julukan-julukan, lakob-lakob yang tidak benar, yang tidak baik. Bi'sal ismul fusuq ba'dal iman. Jadi para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, maka ketika kita ini merendahkan orang lain atau kita ini ngolok-ngolok orang lain dalam bentuk fisik orang lain, itu kita rendahkan, sama dengan kita merendahkan Allah yang menciptakannya. Oleh karena itu hadirin yang berbahagia, macam-macam Allah itu menciptakan. Ada orang yang kemudian diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kakinya tersebut itu tidak lurus, tidak simetris. Terkadang ada bentuk O, kadang kemudian bentuk kayak X dan sebagainya. Jangan hal itu menjadikan kita tergerak untuk merendahkan orang lain itu. Apalagi kemudian moyok-moyoi, membuli dan sebagainya, sehingga kemudian mental orang itu apalagi jatuh dan sebagainya, bahaya itu. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita lihat dalam hal ini adalah bermain dan bercanda yang tidak diperbolehkan. Haddatsana Asim bin Ali qala haddatsana Ibnu Abi Dhi'bin an Abdullah bin Sa'ib an abihi an jaddihi qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni yaqul, di mana beliau tersebut itu bersabda, la ya'khudhu ahadukum mata'a sahibih, tidak dibenarkan seseorang itu mengambil mata'a sahibih, yaitu harta daripada temannya, la'iban, dengan main-main, walajad, dan atau juga jangan pula mengambil barang orang lain atau harta orang lain itu dengan sungguh-sungguh. Jadi fa idza akhadha ahadukum, maka apabila akhadha ahadukum, salah seorang di antara kalian mengambil asa sahibihi, yaitu tongkat daripada temannya, falyaruddaha, maka hendaklah ia mengembalikannya tongkat itu ilaihi, kepada orang itu. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, jadi kita ini nggak boleh kemudian main-main mengambil barang orang lain itu. Main-main saja nggak boleh, apalagi. Nah, nanti kalau ketemu main-main, aku guyon. Nah, sekarang ini kan umum kayak begitu itu. Nanti memutuskan ini, nanti ditegur masyarakat geger, guyon. Nanti kalau kemudian masyarakat diem, lanjut. Lah ini arti politik apa namanya? Politik tentang apa ini? Tentang air itu ya. Jadi air itu
lempar batu. Kalau sekiranya kok gak ada reaksi, kok tenang, lanjut. Tapi kalau kemudian begitu dilempar lah, kok kemudian ombaknya besar, sudah selesai. Jadi ada yang menggunakan politik-politik ini. Sama dengan pemutusan bagaimana itu bahan bakar dicampur etanol, itu kan sama aja itu. Kalau sekiranya tidak ada gerakan-gerakan dari bawah, mereka ngomong gak macam-macam lah. Itu kita mencoba masih belum tahu takarannya dan sebagainya. Tapi kalau sekiranya tidak ada yang protes, lanjut itu. Merodoli semuanya sepeda itu. Nah, para jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga ketika ada orang yang kemudian ngapunten, jalannya itu tidak bisa kuat ketika tidak ada penopang tongkatnya. Lalu kemudian kita ini guyonan, kita ambil tongkatnya sehingga orang itu kemudian kesulitan di dalam berjalan. Jangan, kata Nabi, jangan main-main soal itu. Ya. Nah, sekarang kan kita lihat itu kalau di video-video yang lucu kebangetan, mereka itu maksudnya bermain, tapi itu adalah dalam wilayah-wilayah yang dilarang, yang mencelakakan orang dan sebagainya. Orang itu kemudian diprank, lalu kemudian begitu duduk, kemudian jatuh. Apalagi yang semacam itu pelanggaran berat itu. Guyon itu boleh, tetapi kemudian ada wilayah-wilayah yang tidak boleh kita tersebut itu guyon atau guyonan. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sehingga ketika kita mengambil barang orang lain, katakan itu sandal. Jadi kita ini mungkin sandal kita ini enggak tahu kemana, lalu kemudian kita pakai sandal orang lain, itu namanya kan ghasab itu. Ghasab itu separuh apa Pak? Separuh ngambil, cuman dikembalikan itu. Itu aja nggak boleh itu. Kenapa? Karena memakai barang orang lain tanpa izin. Nah sekarang kan gampang orang itu. Gampang sekali. Maka ujiannya ketika orang tersebut itu berada di Makkah atau Madinah, di Masjid Nabawi atau di Tanah Haram sana. Begitu kemudian kita ini memasukkan sandal ke loker, ya. Setelah itu kemudian nggak ada. Mari ini dengan enaknya, dengan santainya kita ini ngambil. Lah itu punyaan siapa itu? Apapun yang terjadi kalau milik kita nggak ada, maka kita nggak boleh memakai barang orang lain. Kadang kita ini meremehkan itu. Ya. Jadi sekali lagi, janganlah salah seorang di antara kalian mengambil barang atau harta temannya la'iban dengan berniat main-main, walajad dan jangan pula dia tersebut itu dengan bersungguh-sungguh. Misalkan sepeda orang lain, kita enak aja kemudian kita cengklak itu kemudian kita pakai tanpa kemudian kita ini bilang, sehingga kemudian bingung orang ini. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kalau main-main mengambil barang orang lain itu enggak boleh, apalagi sungguh-sungguh. Fa idza akhadha ahadukum 'asa, apabila salah seorang di antara kalian itu mengambil asa sahibi, yaitu tongkat daripada orang lain atau yang lain itu, falyaruddaha, maka hendaklah ia tersebut itu mengembalikan kepada pemiliknya. Coba ya. Kadang kalau di sekolah itu karu-karuan, Mbak. Pulpene koncone lah, bukune koncone lah. Dan itu menjadikan ilmu itu enggak bermanfaat. Ilmu itu menjadikan enggak bermanfaat itu. Bolak-balik teman-temannya itu adalah kehilangan itu. Ya tidak dibawa pulang, tapi mungkin didelik nih dan sebagainya. Nah, sekarang ini ada suatu hal, yaitu guyonan atau sungguh-sungguh itu jadi, Pak, dihukumi ya.
Ada 3 hal itu. Oleh karena itu jangan bermain-main dalam 3 hal ini. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang direkam oleh Abu Hurairah an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, salasun, ada 3 hal. Jadduhunna, jaddun, seriusnya, sungguh-sungguhnya, jaddun, itu dianggap serius. Wahazluhunna, dan candanya, jaddun, itu adalah dianggap serius. Jadi dalam 3 hal ini, apa itu guyonan atau serius, dianggap serius. Apa itu yang pertama? An-nikah, ketika orang itu nikah, Pak. Misal, saya ini jadi berkunjung ke rumah teman. Lalu kemudian teman itu punya anak gadis, Pak. Lalu kemudian di situ banyak ada pamannya, ada siapa. Kemudian saya itu berkunjung di situ. Tiba-tiba itu kemudian bapaknya tersebut itu selaku walinya si perempuan itu mengatakan kepada saya, kebetulan anaknya cantik, Pak. Ya. Katakan itu, Ustaz, sempan saya nikahkan dengan putri saya ini yang bernama ini dengan mas kawin ini. Ya. Maka kemudian setelah itu kemudian saya mengatakan, karena cantik, saya tahu anak itu. Lalu kemudian saya mengatakan qabil tuha atau qabil tu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkur. Gimana, Pak? Sah. Asal tadi itu memang bapaknya, paham ya? Lalu kemudian ada walinya. Kemudian kalau sudah demikian, apalagi guyonan itu, ya, dengan mas kawin 100.000, mbok pas aku nggawa pisan. Langsung oke, qabil tu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkur. Sah, Pak. Paham ini ya? Jadi walaupun ini guyon Ustaz, tidak bisa. Asal itu adalah syarat rukunnya itu adalah terpenuhi semuanya. Itu memang walinya dan itu memang putrinya. Paham itu ya? Dan itu kemudian ada saksinya. Walaupun itu dalam dunia sinetron tadi itu. Dalam dunia sinetron. Maka itu kalau sekiranya yang guyonan tadi. Yang sebagai lakon menikahkan memang ayahnya. Dan yang dinikahkan memang putrinya. Dan kemudian ada wali-walinya tadi saksinya, ada saksinya. Jadi Pak itu, walaupun dalam dunia sinetron. Lain Pak, kalau memang perempuan itu tidak ada kaitannya dengan laki-laki yang selaku lakon bapaknya itu. Tapi bukan bapaknya, orang lain. Tidak. Paham ya? Nah, hati-hati dalam masalah itu. Yang kedua itu adalah wattalaku. Dalam masalah cerai, gak boleh guyon, Mbak. Sampean itu kemudian guyonan, itu kemudian WA pada istri sampean, WA. Ya. Lalu kemudian isi WA-nya itu adalah kamu tak cerai. Hari ini diwoco, Mbak. Gimana, Mbak? Kecuali kalau sampean WA, mari ini setelah itu ternyata HP-nya istri sampean niku rusak, gak iso nrimo, gak iso kewaca. Tidak tersampaikan itu kan? Nah, beda itu. Oleh karena itu jangan main-main dalam persoalan cerai. Yo, bareng mari ngono, lho Mas, sampean serius ini. Guyon ndak bisa. Paham ya? Jadi guyonan atau seriusnya dalam masalah cerai, maka itu dianggap sungguh-sungguh serius. Oleh karena itu bapak-bapak, tolong, karena masalah perceraian itu adalah di lisan bapak-bapak, bukan di lisan istri, paham ya? Maka hati-hati.
Jangan gampang. Oleh karena itu lek guyonan, ojo kemudian wilayah itu. Wilayah itu jangan guyonan masalah itu. Bahaya itu. Dan itu jadi. Ya. Lalu kemudian apa? Yang ketiga adalah warraja'atu. Apa itu? Rujuk. Misal ada suami yang kemudian tadinya itu gregetan sama istrinya. Asal itu adalah cerainya tersebut itu adalah masih boleh rujuk. Paham ya Pak ya? Kan ada talak raj'i, talak ba'in. Talak raj'i yang bisa rujuk itu at-talaqu marratan. Cerai yang bisa rujuk itu adalah ketika cerainya 2 kali. Tapi ketika kemudian sudah cerai 3 kalinya, maka itu enggak bisa rujuk kecuali kalau istri itu adalah menikah dengan orang lain tanpa intervensi, tanpa mendramatisir, lalu kemudian dicerai oleh suami barunya itu, kemudian sudah habis masa iddahnya, suami yang awal itu, mantan suami itu kemudian kembali, baru boleh. Jadi kalau sekiranya kemudian rujuk, wis mau nih, dek aku balik, kan cukup. Laki-laki itu mengatakan roja'tuki, aku balik nang ngene awakmu, sudah cukup itu. Tapi kemudian kalau rujuk yang sunnah itu adalah ada saksinya, kemudian di hadapan walinya. Itu Pak ya. Nah para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Begitu ngomong aku balik, mari ngono sing wedok seneng Mbak. Alhamdulillah, nah aku guyon. Gak bisa Pak. Gak bisa itu. Dalam satu riwayat lagi itu adalah, yaitu yang gak boleh guyon adalah memerdekakan budak. Memerdekakan budak. Begitu kemudian memerdekakan budak, wis waku polai seneng awakmu tak merdekakan. Alhamdulillah, terima kasih Tuhan. Dia, loh aku guyon, ndak bisa. Apa ya? Oh, sekarang kan ndak ada budak gitu Pak ya. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu ya guyon boleh, tetapi hati-hati. Dalam wilayah apa kita ini guyon bersenda gurau. Wong guyon itu Pak menjadikan renyahnya orang itu ngobrol kok Pak. Paham ya? Apalagi kemudian kalau guyonan yang purno Pak. Wow. Jangan. Apalagi acara pengajian, acaranya pengajian tapi guyonannya itu purno, vulgar. Itu adalah keluar dari Islam ajarannya itu Pak. Islam tidak pernah mengajari yang semacam itu. Ya, lelau pose kate guyonan-guyonan gitu. Semuanya pada tahu kok. Ya. Nah, para jamaah sekalian, lalu kemudian ini kalau kita ini tertawa boleh, tapi hati-hati. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wala tuktsirid dhahik, kamu jangan kakean guyon, jangan banyak tertawa. Fa inna kathratad dhahik, maka sesungguhnya banyaknya orang tertawa itu, apalagi ngakak-ngakak raka-rukaruan, sampai bahasanya orang Jawa itu intil-intile ketok. Ngerti Pak ya? Jadi pangkal daripada mulutnya yang paling pangkal itu kelihatan, ya. Itu jelek sekali Pak. Bahasanya itu adalah kehormatannya itu kemudian bisa tercoreng, enggak begitu itu. Kenapa? Fa inna kasratad dhahik, maka sesungguhnya banyak tertawa itu tumitul qalba, itu akan bisa menjadikan matinya hati. Gak apa-apa Pak guyon enggak apa-apa ya, tapi guyon yang tidak ada kedustaan, guyon yang tidak porno, guyon yang tidak menyakitkan orang lain, itu adalah diperbolehkan. Nanti kita akan tahu Pak, bagaimana Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika guyon itu.
Wa tadhakuna wa la tabkun. Jadi terkadang kemudian apa? Orang tersebut itu tertawa tidak pada tempatnya. Jadi ketika kemudian mendengar ayat-ayat azab, maka kemudian tadhakun, kalian itu kemudian menertawakan. Wala tabkun, sementara kalian itu adalah tidak menangis akan ayat-ayat azab itu. Ketika kemudian ditampakkan oleh Allah, yaitu orang-orang yang dalam kondisi terkena musibah, kita ini menertawakan. Lalu kemudian kita ini tidak menangis, tidak sedih atas musibah yang menimpa saudara-saudara kita. Orang-orang yang semacam ini akan menjadikan hatinya itu mati, Pak. Ya, para jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Coba, ada seorang Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin menyebutkan dalam kitab Syarah Syama'il An-Nabi, Syama'ilun Nabi, adatun Nabi fid dhahik waston kasair umurihi. Jadi kebiasaan Nabi itu kalau tertawa itu adalah pertengahan, Mbak. Yo gak mewangap, yo gak mingkem, Mbak. Paham itu ya? Jadi Nabi itu kalau tertawa itu orang mangap gini, keliwatan semuanya. Lalu kemudian apa? Juga enggak mingkem. Waston, pertengahan kasair umuri, seperti urusan-urusan yang lain. Kan sebaik-baik perkara itu adalah pertengahan. Ya. Lalu kemudian apa? Jadi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana sebagian Rasul itu kalau tertawa itu ad-tabassum, senyum. Senyum, Mbak. Kelihatan giginya, kelihatan gigi serinya kelihatan. Senyum. Tapi bukan senyum sinis. Senyum segar, senyum ikhlas. Coba ya. Wa idza dhahika. Nah, apabila Nabi itu tertawa bisautin dengan suara la yakunu qahqahatan, di mana Nabi itu kalau tertawa itu tidak terbahak-bahak, Mbak. Qahqaha, terbahak-bahak. Ya, jadi Nabi itu kalau tertawa itu gak sampai kepingkel-pingkel, Pak, karu-karuan apa maneh sampai awake molak-malik gitu, Pak. Kan ada orang tertawanya kebangetan itu kayak begitu. Wa innama huwa sautun yasma'uhu al-qarib dunal ba'id. Kalau dia tersebut itu tertawa, suaranya itu bisa didengar oleh orang dekat. Paham ya? Dunal ba'id. Bukan orang yang di sana yang jauh itu dengar tertawanya Nabi, enggak. Maka itu Nabi kalau tertawa itu tidak terbahak-bahak, enggak cekakaan bahasanya. Karena ada orang itu ya tertawa cekakak gitu. Cekakaan. Nah, ya tertawa. Senyum itu sedekah kan itu toh. Tabassumuka wajhi akhika laka sadaqah. Jadi senyummu di hadapan saudaramu itu adalah sedekah bagimu. Senyum, Mbak, udah mencucu itu ya. Sumpek terus mencucu bisa tambah sumpek gitu. Ya. Jadi Ibnu Jarir, hal yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, Jarir bin Abdillah, beliau berkata, ma hujibani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mundu aslamtu wala ra'ani illa dhahik. Tidak ada yang menghalangiku dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semenjak aku masuk Islam. Tidaklah beliau melihatku kecuali beliau tertawa, tapi yang dimaksud tertawa itu tersenyum, Mbak. Jadi Rasul itu murah senyum. Makanya orang yang kalau murah senyum itu wajahnya itu juga ceria. Dan ahli surga itu enggak ada orang metutut itu, Pak. Ahli surga itu, coba itu.
wujuhu yawma idzin na'imah. Ya, wujuhu yawma idzin na'imah lisa'yiha radiyah fi jannatin 'aliyah. Wujuhu yawma idzin na'imah. Ada wajah-wajah di hari itu na'imah, wajah yang menampakkan penuh dengan kenikmatan, artinya berseri-seri. Kenapa? Lisa'yiha radiyah. Karena usahanya waktu di dunia itu adalah radiyah. Coba ya, radiyah sebagai orang yang ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian apa? Fi jannatin 'aliyah. Mereka itu diletakkan oleh Allah, dimasukkan ke dalam surga 'aliyah yang tinggi. Dan sebagainya. La tasma'u fiha laghiyah. Coba bayangkan di surga itu enggak ada perkataan-perkataan yang enggak ada gunanya. Semuanya bermutu. Guyonannya pun juga bermutu, Pak. Bukan guyonan yang kemudian menimbulkan amarah. Kalau di surga itu kemudian pembulian ada, Pak. Aduh. Itu menjadi tempat yang tidak menyenangkan itu. Surga itu bersih dari itu. Ya. Jadi para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, senyum. Tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Senyummu di hadapan wajah saudaramu itu adalah sedekah. Nah sekarang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apakah pernah humor, Pak? Pernah guyonan, Pak? Pernah Rasulullah itu guyon. Coba kita lihat, Pak. Haddatsana Wahb bin Baqiyah akhbarana Khalid an Humaid an Anas anna rajulan atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala. Ada seorang laki-laki itu datang kepada Nabi, lalu kemudian faqala, laki-laki itu berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ihmilni, gendonglah aku ya Rasul." Artinya, ya Rasul, berikan aku onta untuk aku tunggangi. Bahasanya gitu. Tapi bahasa singkatnya adalah ihmilni, gendong aku ya Rasul. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, inna hamiluka ala waladina qatin. Oke, dia. Kami akan menaikkan kamu ala waladina qatin, yaitu kami akan naikkan kamu di atas anaknya unta. Ya kue tak tumpakno anak unta. Lah dia itu kan mikir toh, Pak. Ya Rasul, wa ma asna'u bi waladin naqah. Apa yang aku bisa perbuat dari anaknya unta? Lah masa anak unta terus ditumpaki kok tegone ya Rasul, kan gitu toh. Rasul apa bilang ini? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa hal talidul ibil illan nuq. Ya, bukankah unta dewasa ini juga dilahirkan oleh seekor unta yang pernah kecil itu? Paham itu, Pak? Nah, unta saiki dewasa kan jadi anak ibu biyen. Ngerti, Pak ya? Jadi dia Rasulullah itu guyonan begitu. Loh, ya unta iki memang ini adalah unta dewasa, tapi kan anak unta. Lek anak unta anak sapa? Paham itu, Pak? Yang tertawa sahabat itu guyonannya Nabi itu. Sampai kemudian ada suatu ketika seorang ibu tersebut itu, seorang nenek-nenek itu bertanya kepada Rasul, ya Rasul, bagaimana aku ini, apakah kemudian masuk dalam surga? Di surga itu gak ada nenek-nenek. Di surga itu rano, lah ya Pak, gak ada Pak. Di sana itu dijadikan wildanun mukhalladun, pemuda-pemuda yang dikekalkan Pak. Sudah al-kisutu al-kriputu, ora ono kabeh itu, Pak. Semuanya di surga itu ora ono, Pak. Katik kemudian lungguh senden bareng ora ono itu. Kesel terus pegel marine sila pegel selonjor, mani selonjor mari ngene lungguh setir kanan, mari setir kanan setir kiwa. Pegel kabeh gak ono. Ini kan di dunia, Pak. Jenengan pegel itu kan di dunia.
Pokoknya jenengan pegelnya itu digunakan untuk kebaikan itu keren itu. Nanti di akhirat itu kita akan dijadikan oleh Allah di surga itu kembali kuat. Kondisi kuat. Orang itu kondisi yang paling kuat itu usia berapa Pak kira-kira Pak? Puncak kuatnya itu kira-kira umur berapa? Nanti di surga itu kita semuanya dijadikan mukhalladun, apa namanya, wildanun mukhalladun. Gak ada tua-tua ini, gak ada Pak. Gini-gini ini gak ada Pak. Apalagi kemudian al-ompongu wal kisutu, matanya al-kaburu, gak ada ini. Terus mari neng gini swarga kira-kira orang wong kaca mripatan gawe apa kaca mripat jarak jauh dan sebagainya, gak ada itu Pak. Semuanya itu normal semuanya. Dari jalannya nggak ada sing kabotan melaku ora ono, Pak. Semuanya itu adalah bagus semuanya. Wis gak apa-apa Pak dhewe saiki sabar-sabarne gini. Itu satu Pak. Jadi Rasul itu pernah guyon. Dan Ali bin Abi Thalib itu bahkan guyon sama Rasul. Jadi ketika beliau tersebut itu makan, ya zaman dulu itu ya ono kayak sate ngono, Pak. Ya. Jadi Ali bin Abi Thalib itu makan sate, bahasanya sampean bayangkan sate gitu aja ya. Lalu kemudian apa? Tusuknya ditaruh di hadapan Rasul. Ngerti Pak ya? Nah, Rasul itu tertawa. Seolah-olah yang habis banyak itu siapa? Rasul. Padahal Ali bin Abi Thalib. Lagi itu tersenyum. Guyonannya gitu Pak. Bukan mengambil haknya Rasul. Bukan. Nah sekarang kan guyon itu mari ini nggak koncone dicukup, didelikno, mari ini gomole, mari nunggu yang guyu. Kok akeh awakmu oleh akeh? Iya, nggone iku tak cukup mau. Ya iku tidak halal itu Pak. Itu ya. Jadi sekali lagi. Nah sekarang ada guyonan lagi. Guyonan lagi apa? Ada orang tersebut itu menghadiri acara pernikahan. Yang diundang itu siapa Pak? Kalau yang diundang itu suami istri katakan. Dia. Kalau kita membawa anak, bilang aja, oleh enggak aku teko nggawa anakku. Ngerti Pak ya? Kalau enggak ini adalah untuk yang dewasa aja. Ya gak boleh Pak kita membawa anak. Lu anakku cilik, lah anakmu cilik bayi gawon. Ya. Lah sapa sing ngomong. Nah, lalu kemudian kalau kemudian kita membawa supir, kebetulan kita ini apa namanya punya supir pribadi, maka kita harus ngomong, Mbak. Aku supirku sakno ning ngene kono oleh enggak tak jogono. Harus ngomong. Terkadang ngapunten ada suatu gambaran wallahu alam di wilayah mana saya enggak menyebutkan. Ketika ada pernikahan di gedung, lalu kemudian dia tersebut itu datang dengan pakaian yang apa namanya umumnya orang mendatangi acara pernikahan itu Pak, resepsi pernikahan. Lalu kemudian dia tersebut itu nyemplung nih amplop 5.000 tapi entek-enteki panganan. Hati-hati Pak, ngapunten. Hati-hati, itu enggak halal itu. Ya walaupun sama nyemplungi duit 5.000 gak halal itu. Sekali lagi. Jadi hal-hal yang semacam ini mari guyu kon ambek koncone kewakal-kakal. Aku gondo pakaian, mari ini teko warek awakku ngalang-ngalahi nang ngene restoran. Kowe terus nyemplungno, ya nyemplungno piro? 50.000 enggak 5.000. Kadek lungset pisan. Nah, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, yadhakullahu ila rajulain. Loh coba,
Allah nanti tertawa, Pak. Jadi Allah itu tertawa ila rajulaini kepada dua orang laki-laki yaqtulu ahaduhuma, di mana salah satu dari mereka itu membunuh al-akhar yang lain, A ini membunuh yang B, kilahuma yadkhulul jannah, keduanya itu kemudian masuk surga, Pak. Padahal ada hadis al-qatil wal maktul, ya. Jadi orang yang membunuh dan yang dibunuh, mereka itu adalah kedua-duanya kan di neraka itu, Pak. Nah, kenapa? Kalau yang membunuh di neraka itu bisa difahami. Bagaimana yang dibunuh ini kemudian kok juga di neraka? Ya, karena dia kalah cepat aja. Jadi ada orang katakan bahasa sekarang tengkar, Pak. Terus senjata itu ya. Maka kemudian kalau ini kemudian ada salah satu yang terbunuh atau dua-duanya terbunuh, maka dua-duanya ini masuk neraka. Tapi ini adalah ada orang yang kemudian membunuh, ya, tapi nanti dua-duanya tersebut itu adalah masuk surga. Lalu kemudian apa? Faqalu, mereka berkata, kaifa ya Rasulullah? Qala yuqatilu hadza fi sabilillahi azza wa jalla fayustashhadu thumma yatubullahu 'alal qatil fayuslimu fayuqatilu fi sabilillahi azza wa jalla fayustashhadu. Jadi ada kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana ada orang yang kemudian berperang di jalan Allah, berperang, lalu kemudian orang ini syahid karena dibunuh oleh musuhnya. Setelah itu kemudian musuhnya tadi itu masuk Islam, kemudian bertaubat, dan kemudian berperang juga dan syahid, maka dia juga masuk surga. Ini adalah gambaran paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Hamzah, yang beliau tersebut itu syahid dalam peperangan Uhud. Lalu kemudian Hamzah ini dilempar oleh Wahsy, ya, budaknya Hindun kala itu dilempar dengan tombak, meninggal dunia. Bahkan Hindun itu waktu itu enggak lego, dia kemudian membedah dadanya Wahsy dan kemudian mengambil jantungnya dan dikunyah-kunyah karena dia dendam karena saudara-saudaranya itu meninggal dunia di tangan Hamzah dalam peperangan Badar, dalam perang Badar itu. Maka kemudian terjadi dendam kesumat yang luar biasa. Maka Wahsy kala itu kan menjadi budaknya Hindun, masih orang kafir, Pak. Lalu kemudian karena dia dikecewakan oleh Hindun, janjinya tidak ditepati, yang katanya dibayar gini lalu kemudian dimerdekakan, ternyata tidak, Pak. Maka kemudian Wahsy ini kemudian dia masuk Islam dan kemudian belajar bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan setelah itu kemudian setiap Wahsy ada di hadapan Rasul, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menangis sampai kemudian Wahsy itu sampai gak enak. Ya Rasul, apakah engkau itu benci kepadaku ya Rasul? Bukan Wahsy, tapi setiap aku melihat engkau maka teringat bagaimana ketika engkau lemparkan tombakmu ke pamanku yang aku cintai itu. Oleh karena itu kue nenggene mburi ae. Gak ketok aku langsung. Lalu kemudian Wahsy ini berjanji ya Rasul, kalau kemarin aku membunuh orang yang paling kamu cintai, maka nanti aku akan membunuh pada orang yang paling membenci kamu. Maka kemudian setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, maka Wahsy tersebut itu ikut dalam sebuah peperangan dan kemudian berhasil membunuh seorang nabi palsu namanya Musailimah al-Kadzdzab. Wahsy ini yang tadinya itu membunuh Hamzah, lalu kemudian dia masuk Islam, nanti kemudian ketemu di surga dengan Hamzah. Kira-kira kemudian Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Loh, kamu masih kok iso neng gene-gene? Iya. Aku mari membunuh sampean, setelah itu kemudian masuk Islam dan kemudian sama-sama syahid.
Oh ngono. Terus gak ono Pak, gak iso. Saiki tak bales ora ono Pak. Ning gene swarga itu gak ada yang semacam itu. Wong ngomong yang gak ada manfaatnya gak ada, apalagi ngomong sing ra karu-karuan itu gak ada. Apalagi dendam itu gak ada, Pak. Loh, arek iku mlebu swarga. Saiki tak bales gak ada, Pak. Gak ada. Oleh karena itu orang yang ahli surga itu al-afina 'anin nas, yaitu mereka yang memaafkan orang lain. Para jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Jadi Allah itu tertawa dengan kondisi yang semacam itu, Pak. Nah, jadi artinya apa? Tertawa itu tidak dilarang selagi tertawanya itu tidak menyakiti orang. Guyonan itu hati-hati. Jangan guyonan-guyonan yang menjadikan orang tersebut itu marah. Karena kita ini kadang ada orang susah kemudian guyonan, Mbak. Misal ada orang keseripahan, Mbak. Istrinya meninggal dunia atau kemudian suaminya meninggal dunia. Mari ini guyonan. Alah gayamu nangis-nangis mung mari ngene ya rabi meneh. Itu enggak tepat, Mbak. Paham ya? Dalam kondisi yang semacam itu enggak tepat, walaupun nanti dia tersebut itu ya sudah. Orang tuh kepingin nikah lagi itu adalah hal yang wajar. Tapi bukan saat itu. Harus kita ini guyonan itu enggak boleh. Coba ya. Jadi apalagi kalau guyonannya mengarah kepada rofas yang purno, ya, hal yang semacam itu. Tidak layak, sekali lagi Pak, tidak layak lisan seorang yang beriman, lisan orang yang bertakwa untuk berbicara kotor. Tidak layak Pak. Apalagi orang yang sholat. Kenapa? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal mungkar. Sesungguhnya sholat itu akan bisa mencegah orang lain dari melakukan suatu kemungkaran. Para jamaah sekalian, ini yang bisa kita pelajari hari ini, insya Allah. Di pertemuan yang akan datang adalah berbicara dengan siapa kita harus bermusyawarah. Jangan kita angger orang kita ajak ngomong, lalu kemudian nanti menimbulkan prahara. Oleh karena itu, insya Allah di pertemuan yang akan datang, kita berbicara tentang orang yang diajak musyawarah adalah orang yang bisa dipercaya. Demikian yang bisa kita pelajari, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.